Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Masjidul Iman yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat. Ya Allah, subhanallah. Dimaafkan ya Pak ya. Masjid An-Nas ini. Ya, masjid manusia. Yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk masih jadi peserta Ramadan di hari ke-5 untuk ahli hisab, hari ke-4 untuk ahli ruqyah. Nah, jadi orang Indonesia punya shaimin shaimat ini dua jenis nih. Satu ahli hisab, satu ahli ruqyah. Ini agak lain nih. Hari ini penuh ya? Oh, karena ini ditutup semua ya. Oh, saya pikir padahal hari ini nggak ada nasi uduk Pak. Tapi pada sergap gitu ya. Insyaallah ya. Jadi hari ini saya akan membawakan tema judulnya Kafrul Insan fi Syahri Ramadan. Kekufuran manusia, kekafiran manusia di bulan Ramadan. Risalah ini saya tulis sebulan yang lalu. Ya, khusus untuk Masjid Anas. Ya, saya ulangi ya. Kafrul Insan fi Syahri Ramadan. Kekufuran manusia di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa iya di bulan Ramadan itu ada orang Islam yang berbuat kafir, berbuat kufur? Kufur maknanya begini, maknanya seperti waktu iblis disuruh sujud sama Adam dulu, ya kan? Ya kan, menolak kan? Aba wastakbaro. Jadi ketika Allah menyuruh sujud bifadli Adam ya, sujud karena menghormati keutamaan manusia. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dikatakan di sini aba wastakbar. Dia enggan apa? Enggan memenuhi perintah Allah. Ya, enggan memenuhi perintah Allah, wastakbar dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu karena enggannya, karena sombongnya, jadilah dia golongan yang kafir. Nah, kafir yang dimaksud dengan judul saya tadi adalah orang yang mengabaikan perintah Allah dan menabrak larangannya di bulan Ramadan. Ada apa enggak tuh? Ada apa enggak tuh? Problemnya itu. Ya. Jadi kita semua ini kan selama ini membicarakan posisi kita di bulan Ramadan. Kita orang beriman. Kita mukhatabnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu berasa kita ini yang melaksanakan. Jadinya alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak sampai ke masjid ini pagi ini kalau nggak ada iman. Persoalannya ada dalil ya. Ini sekarang kan puasa ini. Puasa itu salah satu ibadah paling besar. Ibadah makhluk paling besar. Bahkan dia ditetapkan sebagai rukun Islam. Bu'inal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 perkara. 1 syahadat. Ya kan? La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus mendirikan salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, haji. Kelima baru siamu Ramadan. Itu urutannya secara sejarah. Bahwa masuknya puasa sebagai rukun Islam itu terakhir di Madinah, sehingga Jibril datang ngajarin Muhammad berislam beriman itu di tahun-tahun sekitar 4 Hijriah di Madinah.
Jadi puasa itu ibadah yang besar, yang kalau dia tidak dilakukan oleh orang Islam, tidak sah Islamnya. Sama dengan orang yang, kalau orang Islam nggak sholat, maka kafir. Begitu pula dengan puasa ini. Makanya ada tarkus sholat, meninggalkan sholat, ada tarkus siam, meninggalkan puasa. Nah, jadi pertanyaan saya balik ke tema tadi, adakah orang-orang yang kafir di bulan Ramadan? Mesti kita lacak ini. Sebab contohnya dari 5 ibadah itu, syahadat, sholat, zakat, lalu haji, puasa, semuanya masing-masing ada kekafirannya. Jangan kita cuma cerita soal positifnya aja. Contoh syahadat itu mesti kita pegang mati, Pak. Kata-kata la ilaha illallah itu jaminan surga. Tapi siapa yang sanggup orang di akhir hayatnya baca la ilaha illallah? Sedikit. Nah, syahadat itu dipegang, maka ada larangan untuk mencederai syahadat. Coba lihat Al-Baqarah ayat 22 di akhirnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu ambil sekutu-sekutu bagiku, kata Allah. Jangan. Kamu tahu kok ilmunya. Jangan sampai kamu musyrik. Maka Al-Baqarah 165 itu menyindir orang-orang yang suka hobinya mencintai sesuatu dibanding mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu itu seperti mereka mencintai Allah. Tapi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman di Masjid Anas, ya kan? Di Anas ini, hampir saya bilang Nurul Iman tuh. Di Anas sangat cinta pada Allah. Jadi itu syahadat aja ada yang melanggar. Contoh, Bapak kalau punya hobi, jangan, bahasa Jawanya jangan nemen-nemen. Punya hobi apa aja jangan nemen-nemen sampai lupa pada Allah. Lihat tuh orang yang hobinya nyabung ayam. Pagi-pagi dia belum mandi, udah ngambil rokok, ayamnya dimandiin. Dianya belum mandi, ayam mandiin, digosokin. Ya, contoh itu. Nah, itu Al-Baqarah menyindir. Lalu kalau urusan syahadat selesai, urusan sholat itu ada banyak yang mencederai sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Menurut Ibnu Abbas, tafsiran sahun yang lalai dari sholatnya, dia suka mutaakhir, mengakhirkan waktu sholat. Asar 3:30, dia 2:30. Lohor jam 12, dia jam 2:30. Itu namanya lalai. Ada kan? Ada. Zakat, lihat surat Muhammad di ayat terakhir, ayat 38. Kamu itu manusia yang disuruh untuk menginfakkan hartamu, menyedekahkan, menzakatkan. Tapi di antara kamu ada yang pelit, kata Allah. Siapa yang pelit? Dia pelit buat dirinya sendiri. Itu sindiran banget itu zakat. Haji, lihat Ali Imran 19 berapa tuh? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia kewajiban haji berangkat ke Baitullah gitu. Faman kafaro, siapa yang kafir, artinya siapa yang nggak mau naik haji padahal punya duit gitu. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh dengan kamu. Semua ibadah besar ada kafirnya. Balik lagi pertanyaan saya. Adakah orang yang berbuat kafir di bulan Ramadan dalam kaitan dengan puasa Ramadan? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Nah, kepingin saya bahas sedikit di sini supaya menjadikan peringatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian agar kita jangan sampai terjebak menjadi kafir di bulan Ramadan ini. Kita anggap apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini baik, syar'i, ternyata kafir gitu. Contohnya nih, maaf ya, kita ngomong hakikat, kita nggak ngomong zahir lagi. Bulan Ramadan itu bulan suci. Suci bukan suci seperti Bapak begini, ambil wudhu jadi suci, tohur bukan.
sucinya Allah, kayak gini, subhanallah, maha suci Allah. Allah suci, maksudnya Allah bebas dari kesalahan. Sama, bulan Ramadan suci, bulan yang harusnya di dalamnya tuh bebas dari kesalahan. Tapi bulan ini bukan cuma bulan tuh siangnya doang, malamnya juga. Makanya gini, ketika puasa itu didefinisikan sebagai puasa adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima dan jima dengan istri, suami istri itu, wa ghairihima wa rafat dan ngomong kotor, ya kan? Wal lagwi, ngomong yang nggak berguna. Itu penuhi, Pak. Penuhi. Jadi gini, mulai nih, azan tadi nih, si Bang Iwan azan, trek, dimulailah kita puasa. Kita bertekad nggak akan makan, nggak akan minum, nggak akan jima dengan istri. Ntar jam 6 nih, sengiseng hari Minggu nih, mah, jangan, nggak boleh, haram. Juga yang lainnya, wa ghairihima, tidak akan gibah, tidak akan ngomong sembarangan gitu. Terus sampai dur maghrib, dek. Itu tadi yang makan boleh, yang minum boleh, jima, ntar habis taraweh, jangan habis maghrib, Pak. Nah kita tanya, ngapain Pak, Bu? Habis taraweh, terus boleh. Yang lain nggak boleh. Yang tadi tuh gibah masih jalan terus puasanya, ya kan? Gibahnya, ngatain orangnya, fitnah, mukul orang. Terus 1 bulan penuh 24 jam puasanya. Kita kagak. Bis maghrib nih langsung ngomongin orang. Udah buka tuh. Emang itu gitu orangnya tuh begitu. Puasa kan udah batal. Maghrib. Itu salahnya kita. Salah satu contoh, kita membiarkan diri kita mengotori hati kita, kotor sendiri di bulan Ramadan ini. Kita mengotori bulan Ramadan ini. Jadi yang benar gimana, Ustadz? Yang benar kita memang didorong oleh Allah melalui kutiba alaikumusiyam menjadi malaikat. Saya tanya Bapak, malaikat makan nggak? Malaikat minum nggak? Malaikat punya istri? Tuh, didorong kita untuk jadi malaikat. Kalau orang sudah terbebas dari hawa nafsu, intinya nafsunya berubah jadi nafsu yang manut sama Allah, atau nafsul mutmainnah. Itu yang matinya dipanggil sama Allah langsung, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, hei nafsu yang nurut, irji'i, balik kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, aku Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang kamu aku senengin dan kamu seneng sama aku, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku nih, Pak Rohmat, amin Pak, jangan sentimen lo, amin. Nah ya, Pak Aleh, amin. Itu hamba-hambaku tuh, wadkhuli jannati, ntar itu, dan masuklah dalam surgaku. Intinya begitu. Jadi puasa kita tuh ternyata mesti dijaga betul. Kita kayak malaikat, diem aja. Maka Luqman, seorang ulama di masa Nabi Musa, pernah berfatwa, asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diem itu bijaksana, tapi sedikit yang mau diem tuh. Kita ngoceh aja, sampai-sampai nggak sadar puasa kita batal, nggak sah. Makannya sih ditahan, minumnya ditahan, matanya nggak ditahan. Ya, Pak, kalau nanti 20 Ramadan ke sono menjelang Lebaran, nggak usah ikut ibu ke mall, nggak usah belagang nganterin ibu ke mall, jangan, udah kasih aja duit deh ibu, biar belanja sendiri. Soalnya bapak nih penyakit, kalau ikut ke mall, ibu milih baju, bapak ngobrol sama SPG. Nah, Neng, nomor WA berapa ya, WA? Penyakit ini, ya, batal loh, ya gitu, ya. Jadi kita mesti ngukur diri, jangan-jangan kita kafir di bulan Ramadan ini, gara-gara cuma sedikit kita mengalami penurunan kualitas diri kita gitu di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan barusan, apakah ada kekafiran di bulan Ramadan, terjawab dengan ada 4 hadis.
yang Rasulullah mengindikasikan ada kekafiran itu. Yang pertama, Rasulullah bersabda, berapa banyak min shaimin, dari orang yang berpuasa, laisa lahu min syamihi, nggak dapat apa-apa mereka, ilal ju wal atos, terkecuali dapat lapar dan aus saja. Saya ulang ya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka nggak dapat apa-apa, Ramadan tapi mereka nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ini kan indikasi pertama ini. Kalau ternyata kita semua ini terjebak kepada perbuatan yang mengakibatkan kita nggak ada hak dapat pahala, nggak ada hak dapat balasan ganjaran dari Allah. Padahal di bulan puasa ini ganjaran Allah berlipat-lipat. Tapi ingat ya, tadoa fatis sayiat kama tadoa fatil hasanat. Dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan itu sama berbanding lurus dengan dilipat gandakannya dosa. Jadi kalau bapak berbuat dosa satu, ya dilipat gandakan sama Allah balasannya tadi hari akhirat gitu, di hari kiamat. Jadi hati-hati, berlaku semua apa yang bapak tanam di bulan Ramadan ini akan dipanen nanti di akhirat ya. Itu pertama, hadis pertama. Jadi hadis pertama menunjukkan banyak orang berpuasa tapi mereka nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ini golongan orang-orang yang kufur, yang mengabaikan perintah Allah tapi puasa, sahur ikut, puasa juga, buka ikut, cuman puasanya itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan dari lisan, dari mata, dari segala macam jawareh, yang akhirnya mengakibatkan puasanya cacat ya. Itu yang pertama. Lalu yang tadi juga, yang pertama ini masih ada hadis yang sejenis yang bunyinya begini, kam min shaimin laisa lahu min syami illa zama. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat aus saja. Lalu satu lagi, wa kam min qaimin, dan berapa banyak orang yang qaimin, mendirikan malam ya, tarawih, baca Quran gitu, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, nggak dapat apa-apa kecuali begadang, kecuali melek aja itu, nggak dapat apa-apa. Tapi zohirnya sama tetangga dilihat, wah alim nih Pak Gatot, hari keberapa masih di masjid aja, ngapain tidur gitu. Tapi ke masjid alim banget tapi nggak dapat apa-apa. Ini yang pertama indikasinya. Jadi banyak orang muslim dan mukmin melakukan puasa tapi nggak digaji, nggak dapat upah dari Allah. Satu. Indikasi kedua, Rasulullah bersabda begini, malam yada' qaulu zur wal amali bih. Siapa yang di bulan Ramadan berpuasa tapi nggak ninggalin bohong, nggak ninggalin bohong, puasa ngibul, puasa ngibul. Ini bu ada ya? Nah, ibu-ibu nanti ngetes bapak ngibul apa enggak gampang. Nanti bulan hari ke-25 puasa, bapak-bapak yang masih ngantor bu ya, kalau yang udah pensiun jangan ditanya nih. Yang masih ngantor tanya, Pak THR udah keluar belum Pak? Nah itu. Kalau bapak marah ngibul, pasti udah keluar ya kan, Pak THR udah keluar, pengeretan lo, jangan mengibul berarti. Jadi puasa nggak boleh bohong, bohong pada orang lain, bohong pada anak, bohong pada istri, nggak boleh. Qaul zur, dusta, wa amali bih, atau malah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat gitu. Lihat, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Jadi siapa yang orang yang bohong atau melakukan perbuatan yang maksiat gitu loh ya, lewat mata, lewat semuanya itu, kata Rasulullah, Allah nggak butuh sama dia. Allah nggak mengadakan penilaian dan penghargaan atas puasanya. Coba itu,
Tuh, kekufuran kedua. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai kejebak kita ngoceh sepuas-puas kita tanpa bukti, tanpa data, ngibul. Katanya sebegitu. Iya, katanya. Kata siapa? Gak tahu. Nah, tuh. Pusing sendiri. Itu namanya qila wa qala. Katanya. Itu yang kedua. Semoga sampai kedua ini belum ada kita nih. Amin. Ya, kita masih mantap-mantap nih semua ya. Kelihatan kok, Pak. Ya, dari jidatnya. Lalu yang ketiga, nah ini. Yang tadi orang puasa nih. Sekarang yang ketiga ini orang yang nggak mau puasa nih. Atau orang yang ikut sahur, ikut buka, tapi sejatinya di kantor dia nggak puasa. Ya dah. Man aftoro yauman, barang siapa yang berbuka puasa satu hari aja min Ramadan, di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah yang Allah berikan, lam yaqdi anhu wa in soma dahro kullahu, maka yang tadi dia buka puasa itu sehari nggak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa, walaupun dia sanggup. Jangan main-main ya sama Allah nih. Kamu buka sehari, padahal kamu nggak ada uzur, iseng nih ngeledek-ledek nih, nggak puasa, gue udah kaya ngapain puasa, ya kan, gue udah berada, cukup gue udah mapan, kan Al-Quran berkata tuh, kalla innal insana layatgha ar-ra'a hustahna, ingatlah, ketahuilah bahwa manusia itu makin dia mapan, makin dia songong. Togo arro agustahna, karena merasa udah cukup. Nah itu, jadi ngapain gue puasa ya? Ngapain gue sholat ya? Orang saldo gue di bank Swiss ini berapa itu? Ngapain naik haji? Mending buka PT, nah, kayak gitu. Ya. Nah ini, jadi siapa yang nggak puasa sehari atau dia sahur tapi dia berbuka dengan sengaja tanpa uzur, maka kata Rasulullah tidak dapat dia diganti puasa itu walaupun dia sanggup berpuasa sepanjang masa sampai akhir hayatnya. Tuh ya, tuh yang ketiga, indikasi yang ketiga bahwa ada orang yang kafir di bulan Ramadan. Terakhir, indikasi keempat adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah adanya orang-orang yang tidak sukses, gagal di bulan Ramadan dengan tanda dia tidak diampuni. Karena memang maghfirah itu adalah salah satu kunci suksesnya orang puasa Ramadan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni baginya. Jadi suksesnya dia itu tergantung diampuni apa tidak gitu. Nah, ini ada golongan orang-orang yang Jibril mendoakan di hadapan Nabi ketika Nabi khutbah Jumat dengan bunyi doanya, rahimallahu abdin rahimallahu anfu abdin au bauda, sungguh sangat celaka dan merugi seorang hamba dakhala Ramadan, masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tidak diampuni. Nabi berkata amin. Ini indikasi ya. Jadi orang itu ngapain sepanjang bulan Ramadan? Ngapain dia? Sampai-sampai nggak diampuni. Kalau orang udah nggak diampuni, nggak mungkin dapat pahala. Nggak mungkin. Pasti orang celaka itu. Makanya kata Jibril, rahimallahu anfu abdin, sungguh sangat celaka dan merugi. Ya, tuh ada 4 indikasi itu. Itulah kekufuran yang terjadi di kalangan manusia yang mengaku Islam dan mengaku beriman dan puasa pula, tapi tetap ada cacatnya berupa kekufuran-kekufuran tadi. Mudah-mudahan semoga kita semua tidak sampai ke dalam lingkungan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang pertanyaannya 10 menit lagi Pak ya. Ini memang ada diskon dari Pak Rahmat, kalau Ramadan jangan lama-lama ceramahnya ya ceramah. Ini tadi baru pembukaan Pak ya, sekarang ceramahnya mulainya sekarang nih ya, jadi nanti 8:30 baru kelar. Bapak yang dan ada diskon juga keringanan kalau puasa kalau ceramah, mendengarkan ceramah di bulan Ramadan di masjid boleh nyender
dan boleh tidur, nggak apa-apa, jangan semua ya, 2-3 orang aja. Saya kalau semua tidur, saya mau pamit gimana Pak? Saya mau pulang Pak ya, diem gitu. Kan nggak enak ya. Jadi Bapak mesti etik ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, kenapa orang begitu? Apa yang menyebabkan orang kufur di bulan Ramadan? Tuh ada 2. Satu, godaan setan. Satu, godaan setan. Kita paling gampang bikin setan jadi kambing hitam, paling gampang. Memang setan kerjanya begitu, ya kan? Godaan setan. Yang kedua, karena diri kita sendiri memilih kafir. Ini problem. Kita lihat yang setan dulu. Setan itu selalu kerjaannya pertama kali utamanya mengarahkan orang untuk kafir. Bapak lihat surat Al-Hasyr, Allah menceritakan bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Kama salis syaiton ya, izqala lil insani kfur. Ketika setan berkata pada manusia, kafirlah kamu. Jadi kerjaan dia tuh bujuk orang kafir ya, kafir. Pertama, setan itu. Yang kedua, setan itu diindikasikan selalu bisikin orang untuk berbuat keji dan mungkar. Jangan sampai berbuat ma'ruf, jangan ngomong-ngomong baik dah. Maka surat An-Nur berkata, man yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang ikut langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu kerjaannya nyuruh kamu berbuat keji dan mungkar. 2. Yang ketiga, setan selalu pengen ngajak manusia ke neraka. Karena memang dia udah divonis. Iblis itu kan minta umurnya panjang, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Saya kepengen Adam dan anak turunannya semuanya ngikut saya ke neraka. Allah bilang, ya silahkan, saya kasih kamu umur panjang. Ini setan itu satu yang namanya iblis tuh Pak, sampai sekarang masih hidup. Saya tahu alamatnya. Bapak mau datang, Pak Iskandar mau datang. Ada, Rasulullah bilang singgasana setan ada di air, di laut sana. Makanya ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong tuh, itu anak buahnya tuh, datang ke sana, masih hidup. Yang udah mati tuh anak buahnya, anak turunannya, namanya jin tuh, bangsa jin. Tuh banyak yang mati, tapi umurnya panjang-panjang, 4.000, 5.000 tahun, nggak kayak kita, 80 bengek mati. Kita nih, kalau setan umurnya panjang-panjang semua, itu ya. Jadi dia berusaha sampai hari kiamat ngajak orang ke neraka. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Selalu dia berusaha mengajak dia dan golongannya untuk ke Pak Rahmat, jangan minum Pak, ntar minum nih. Dibikin ngiri aja nih. Kiai bikin ngiri dia doang nih. Karaoke bisa, minum bisa ya. Nah, jadi setan ngajaknya ke neraka aja cuman. Intinya gitu. Nah, sistem operasional dia itu tiap hari, karena dia singgasananya, istananya di atas air, dia punya anak buah. Dia panggil, dia absenin anak buahnya nih. Misalnya ada anak buahnya namanya Chandra. Chandra sini gitu. Bukan Chandra ini mah Haji. Ya, ada anak buahnya. Sini. Udah kasih SK, berangkat nih. Berangkat semua, bikin orang kafir. Laporan si Chandra tadi pun ini, laporan. Saya berhasil bikin Pak Ono main judi. Kata iblis, kecil, kamu kerjaanmu kamu nggak bisa kerja. Yang satu bilang, saya berhasil bikin si itu minum alkohol, minum. Kecil. Ada satu yang lapor, saya berhasil memisahkan suami istri. Maka dia peluk sama iblis, lo paling hebat, nih jagoan. Jadi intinya iblis tuh ngajak ke neraka dengan senjata qati'ur rahim, mutusin silaturahmi, terutama antara suami sama istri, tetangga sama tetangga. Kalau putus, iblis berhasil. Ya, jadi kerjaan iblis begitu. Nah, kekufuran di bulan Ramadan itu pertama kerjaan iblis. Iblis yang main. Tapi ingat, ada satu lagi sabda Rasulullah, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, ya kan? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka.
wa sufidatis syayatin, dan diikat setan. Nah, berarti iblis nggak salah. Kufurnya bapak nggak mungkin dari iblis, dari setan, karena setan-setan diikat. Sekarang tinggal kambing hitamnya jatuh ke diri kita manusia. Ternyata diri kita yang salah, karena kita memilih kafir di saat mana kita mau disucikan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Bukan kita di sini Pak ya, Bapak dan saya bukan, maksudnya kita ini manusia. Manusia kebanyakan tidak menghayati Ramadan, tidak menghayati bulan ini sebagai bulan yang tidak boleh ada kesalahan. Upayakan jangan ada kesalahan. Pak, kalau Bapak nggak mau salah, minggu-minggu begini, pulang dari ceramah tidur. Tuh Pak D tahu tuh, tidur Pak. Tapi jangan bilang tidur gue ibadah nih, jangan, nggak usah. Pokoknya tidur aja. Orang tidur pun nggak salah. Panis, orang tidur, pegang pisau, tidur nih Pak, bunuh, dihukum nggak? Secara agama dihukum nggak? Nggak salah. Rafi'al kalamu an salasin, diangkat catatan dosa dan pahala itu dengan 3 golongan. Satu, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur kalau berbuat kriminal nggak salah dalam agama. Tidur terus makan, itu mah sengaja Pak, ngelebok, itu ngeganyem namanya. Emang lapar dia. Tuh kan Pak Chandra cari-cari kan dia. Jadi dia bawa tidur tuh bawa nasi bungkus Pak. Begitu agak siang dikit dia korek-korek gitu. Ya, itu jadi setan nggak salah Pak. Tadi saya bilang kekafiran di bulan Ramadan itu karena 2 sebab. Satu setan, ternyata Rasulullah tutup bahwa setan-setan diikat, selesai udah, dia nggak kerja. Setan tuh ambil cutinya sebulan penuh, cuti nggak menggoda orang menjadi kafir, sehingga jatuh kambing hitam tadi kekafiran memang pada diri manusia sendiri, di mana manusia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga jadilah itu barang jadi aja. Ya, yang tadinya pengen puasa, kegoda ini, kegoda itu, kegoda ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah, yang perlu kita mengerti, hawa nafsu itu sebenarnya kelengkapan orang. Ingat yang hafiz Quran nih, Allah pernah menceritakan soal hawa nafsu ini. Nafsu itu artinya banyak Pak. Di antaranya nafsu itu kecenderungan, nafsu itu diri, nafsu itu jiwa, semua sama maknanya. Nah, ada nih Allah menceritakan begini, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, demi nafsu, demi diri, dan demi penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan nafsu itu kepada fujur, dosa, dan kepada takwa. Jadi kita ini dapat potensi dosa 50%, potensi takwa 50%. Setiap kita ini. Nah, di bulan Ramadan ini yang 50% fujur itu ditekan, yang sini dinaikin gitu loh, dinaikin. Jadi jangan sama-sama hidup nih, yang fujur tekan, yang baik dinaikin, yang takwa itu. Fa'alhama fujura wa taqwa, maka Allah tantang kita. Faqat qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, nafsunya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Yang mengotorinya itulah yang disebut dengan kufur di bulan Ramadan. Dan yang wajib ditekan, ya kita tekan itu ada 2 nafsu ya, nafsul amarah, nafsul lawamah. Nafsul amarah itu yang kata Nabi Yusuf, innal nafsa la amartun bisu, sungguhnya nafsu itu cuma menyuruh kita pada berbuat jahat. Dan nafsu yang kedua, nafsul lawamah, nafsu yang menyesali diri, nafsu yang terjadi pada kadang-kadang, maaf ya, orang beriman, karena dia kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Itu yang ditekan. Sehingga kalau kita berhasil menekan 2 itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya nafsul mutmainnah, yang didambakan oleh setiap orang, nafsul mutmainnah. Nah, orang yang bisa menekan ini disebut mujahid. Mujahid, orang yang jihad.
Karena Rasulullah pernah berpesan, al mujahidu man jahada nafsahu lillah. Mujahid yang sejati adalah orang yang bisa menahan nafsunya karena Allah. Nah, semoga kita semua bisa terhindar dari kekafiran di bulan Ramadan dan menjadi mujahid sejati yang perjuangan kita adalah mengendalikan diri dan hawa nafsu kita untuk mencapai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, dan berhasil mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang udah matang dikeluarin gorengannya. Berani nggak? Monggo Pak, dibudayakan untuk bertanya di Majelis Taklim. Pak Haji Bambang. Ya. Mau tanya? Oh enggak. Ayo Pak Haji, Pak Haji Jul. Pak Iskandar. Waalaikumsalam. Kita puasa kadang-kadang kita opininya pertama pertanyaannya sering kali dipertanyakan dari Ramadan. Iya. Jadi bagaimana caranya membayar hutang-hutang puasa entah di tahun berapa gitu kan, kita kadang manusia lupa, kadang ada yang lupa berapa puasa berapa hari. Oh iya. Gimana caranya yang paling mudah gitu puasa? Saya ingin terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Iskandar. Jadi yang Bapak tanyakan, bagaimana cara mengkodok membayar hutang puasa kita bukan hanya tahun lalu, tapi tahun-tahun sebelumnya yang kita tidak tahu, ya. Nah, kalau melihat dari sejarahnya riwayat-riwayat bayar kodok puasa ini, memang kebanyakan dari kaum wanita nih. Siti Aisyah pernah bersaksi begini, nahnu, kami ini adalah kaum yang kalau membayar utang puasa tahun lalu, kami bayarnya di bulan Sya'ban. Saking sibuknya Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah, bayarnya di bulan Sya'ban. Jadi sebulan penuh itu dipakai untuk bayar-bayar puasa yang tahun lalu loh ya. Nah, saya belum nemu riwayat, mungkin Ustadz nemu ya. Kalau puasa yang tahun sebelumnya, apalagi kita nggak tahu jumlahnya, itu mesti kodok, mesti fidyah atau mesti apa? Saya belum nemu Pak Is. Tapi pada intinya pertama-tama yang sebelum kita mungkin ada syariatnya untuk menebus itu, pertama-tama yang mesti Bapak lakukan tobat itu. Bertobat dari kekhilafan meninggalkan puasa itu gitu, yang tidak tahu jumlahnya, karena hanya Allah yang mengetahui. Nah, sudah itu insya Allah mungkin saya belajar lagi, nanti saya berjumpa Pak Iskandar, saya akan beritahu syariatnya. Rasanya sih nggak bisa ya Ustadz dikodok lagi gitu, yang tahun-tahun kemarin. apalagi jumlahnya nggak tahu. Yang ada adalah mengkodok yang tahun lalu aja. Nah, paling lambat di bulan Sya'ban. Boleh tiap hari nggak apa-apa itu. Karena Siti Aisyah mencontohkannya seperti itu. Kunna nu'maru biqoda'is shaum wala nu'maru biqoda'is shalah. Kami emang kaum yang disuruh oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa, tapi bukan mengkodok sholat. Jadi puasa yang tahun lalu saja berapa jumlahnya. Kalau yang udah kita anggap ma'al ghaflah, barang yang karena kekhilafan dan kelalaian kita, maka obatnya kafarat pertama kali bertobat Pak. Ya Allah, kewajiban saya yang saya tinggalkan, yang saya nggak tahu ini mau dimaafkan ya, dengan tekad untuk ya kalau Bapak mau bayar mungkin fidyah aja. Kalau puasa misalnya 10 tahun kan lumayan Pak, rada gempor ya Pak, 10 kali 30, 300 hari puasa terus. Orang tanya, Pak ngapain Pak puasa kapan, tahun kapan, nggak tahu itu ya. Jadi insya Allah disusulkan Pak, jawaban saya susulkan lagi, apakah ada syariat
mengkodok puasa yang bukan tahun lalu, tapi yang dulu-dulu. Sama dengan pertanyaannya soal mengkodok sholat. Orang tua kita sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, gitu ya. Nah itu gimana? Dibayarkannya gimana gitu? Ya pertama orangnya pelakunya mesti tobat Pak, karena meninggalkan barang yang wajib, gitu loh. Gitu Pak, Pak Istunah. Ada lagi Pak? Siapa Pak Haji? Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita dalam bulan Ramadan, misalnya orang dia puasa, kemudian tidak pernah ngomongin orang dan sebagainya, misalnya nilainya itu 100 gitu. Ya. 100 karena dia baik dalam bulan Ramadan. Tapi pada suatu saat misalnya dia lupa ngomongin orang atau gibah. Apakah yang 100 itu hilang pahalanya atau berkurang, misalnya 100 ya jadi tinggal 75 lah pahalanya, atau habis sama sekali gitu Pak? Kalau secara hitung-hitungannya Pak. Yang lupa itu masih di bulan Ramadan apa udah bulan lain? Masih di bulan Ramadan. Nah. Jadi kalau misalnya orang satu hari ini pahalanya itu dapat pahalanya bagus misalnya, Iya. dia melakukan puasa, terus kemudian tidak pernah ngomongin orang dan sebagainya. Iya. Misalnya diam aja di rumah gitu, baca Quran atau segala macam, keluar. Nah, besoknya misalnya dia keluar, lupa ngomongin orang. Nah, pakai 100 pahala tadi 100% misalnya, itu akan berkurang misalnya tinggal 75. Kamu ngomongin sih tadi mungkin kata Allah, nah, ya pahalanya tinggal 75 aja atau habis sama sekali gitu. Jawabannya tidak. Jadi begini, kalau Bapak jadi kuli, misalnya ngecat rumah. Ah. Oh iya, dia kontraktor ya. Ah. Nggak terima amat. Ya kontraktor lah ya, ngecat rumah. harian udah, yang harian itu dibayarkan kepada Bapak, tapi diakumulasi, disimpan dulu sama Allah. Besoknya Bapak ngecat cuma setengah hari, mangkir mau ke warteg nggak balik lagi gitu ya, berkurang itu. Tapi yang pertama nggak berkurang, yang pertama tetap ada terus numpuk hari gitu. Hari ketiga bisa mangkir, ya hari ketiga itu aja yang cacat, yang nggak dibayar gitu. Jangan khawatir. Jadi penilaian Allah nggak hilang gitu, nggak hilang. Nah. Cuman rahasianya ada Pak. Jadi gini, rahasia orang puasa tuh akhirnya dia puasa dia cacat karena omongan, itu masih bisa disembuhkan, ditambal sama zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau Bapak lihat tuh hadis-hadis mengenai zakat fitrah, satu dari Ibnu Umar. Ibnu Umar menginformasikan begini, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan kita zakat fitrah. So'an min tamrin, satu sok dari tamrin, dari kurma, wa so'an min sa'irin, satu sok dari gandum. Lihat, tu'matal lil masakin, zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin, wa tuhrata lis-sha'imi, dan untuk membersihkan diri orang yang puasa, anil lagwi wa rafats, dari omong kotor dan ngomong-ngomong yang berguna. Nah jadi kalau Bapak zakat fitrah, insya Allah tuh yang tadinya dari 175 naik lagi, naik 75. Tapi lupa bayar zakat fitrah, jadi bolong-bolong gitu rapatnya. Jadi jangan khawatir gitu. Tapi jangan rencanakan juga, coba iseng-iseng, yang 3 hari udah bagus 300, yang hari ini biar 10, bayar zakat fitrah naik lagi, jangan begitu ya. Itu urusan Allah semuanya gitu. Itu Pak Haji? Siap. Pak Anies? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katakan bahwa kalau bulan suci Ramadan itu sudah terbuka, Iya. itu mata tertutup. Iya. Artinya kita tadi belum. Iya. Tapi pada saat itu kadang-kadang kan bertimbul. Iya. Timbul apa kita sadar kita melakukan kesalahan. Iya. Artinya setan pakai diri kita sendiri ya Pak. Betul. Nah sekarang kiatnya supaya kita tidak melakukan hal itu, karena itu sulit Pak ya. Saya mencoba terus, kadang-kadang kita sambil sholat, pikiran kita entah kemana kan gitu. Iya. Pada satu saat kita coba usaha untuk tapi kadang pikiran gitu Iya. Pak. Jadi sebenarnya kiat-kiat apa supaya kita tuh benar-benar ibadah puasa itu benar-benar diridhoi Allah. Baik. Pak Anies, terima kasih, pertanyaannya canggih nih. Pertama niat, kedua semampunya. Ittaqullaha mastata'tum.
semampu kamu, jangan dipaksain gitu. Tapi yang penting niat. Haji Agus Salim, Hamka ya. Hamka pernah ditanya sama orang waktu beliau disuruh ke Amerika. Beliau kebetulan ada tugas ke Amerika lah, zaman Presiden Soeharto. Pulang dari Amerika, beliau ditanya sama orang, Bapak kemana aja? Oh saya ke Miami. Miami itu di mana ya? Los Angeles ya? Ada pantai yang bagus tuh. Lalu orang tuh nanya, Pak Hamka, Pak Haji, lihat nggak ada orang pakai bikini di situ? Nggak kelihatan, nggak ada. Lalu Hamka bilang, kalau saya datang dari Jakarta niatnya lihat itu, pasti saya dapat. Pasti saya dapat, kelihatan. Tapi kalau saya niatnya lain, saya ke pantai untuk menikmati keindahan alam dari Allah gitu, insya Allah nggak kelihatan itu. Nah sama, jadi kita niat tiap hari, ya Allah jadikan aku orang yang baik. Itu tadi doanya tuh Pak Imam, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku supaya aku bisa bersyukur padamu, ingat kamu selalu, dan ibadahku bagus di hadapanmu. Titik. Niatnya begitu tiap hari Pak, insya Allah didapat. Wa inna malikul imri'im manawa. Setiap orang yang niat dapat apa yang dia niatkan itu, dan semampunya Pak Anies. Pokoknya maksimal yang kita bisa aja, gas gitu, ntar pelan-pelan kopling, rem lagi, gas gitu, insya Allah bisa ya Pak. Ada lagi Pak? Baik, kalau udah nggak ada silakan kalau mau ditutup. Amin. Subhanallah. Astagfirullah.